Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Winarno, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Teknik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rashida Zikra Nurizati dengan NIM 431251039 dari kelas TRIK 2. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah penyelesaian dari kuis fisika teknik. Langsung saja ke soal yang pertama. Kita disuruh menentukan resultan dari vektor A dan B serta besar dan arah resultan vektor tersebut terhadap sumbu X. Baik, yang pertama kita tentukan komponen-komponen vektor A dan B terlebih dahulu. Ini vektor A sudah diketahui komponennya sebesar 6 dan 8 meter. Lalu kita perlu mengubah vektor B ke dalam bentuk komponen dengan cara mengalihkan dengan cos theta dan sin theta, lalu diperoleh vektor B 8,66 dan 5 meter. Selanjutnya kita tentukan vektor resultan dengan menjumlahkan komponen-komponen yang sudah kita hitung tadi dan diperoleh 14,66 dan juga 13 meter. Lalu ke soal yang B, kita menentukan besar resultan vektor dengan cara menggunakan teorema Pythagoras dan diperoleh hasil kurang lebih 19,6 meter. Lalu kita mencari arahnya dengan menggunakan fungsi tangan dan diperoleh arahnya itu 41,56 derajat terhadap sumbu X positif. Lanjut ke soal kedua, kita disuruh menemukan percepatan mobil dan juga menghitung jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. Pertama kita tentukan dulu masing-masing dari delta V dan delta T-nya. Kita masukkan rumusnya V2 dikurangi V1 hasilnya 16 meter per second, lalu delta T-nya T2 dikurangi T1 hasilnya 4 second. Lalu kita masukkan ke dalam rumus percepatan yaitu delta V per delta T sehingga diperoleh 4 meter per second kuadrat. Lalu yang B, kita cari jaraknya dari detik kedua hingga detik ke-6 dengan rumus S sama dengan V1 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan diperoleh 48 meter. Lanjut ke soal ketiga, kita disuruh menemukan percepatan balok dan juga menghitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Berarti V1-nya itu 0. Salah. Jadi kita cari dulu W-nya dengan rumus M kali G dan diperoleh hasil 98 Newton. Lalu kita cari gaya geseknya dan diperoleh 19,6 Newton. Lalu kita cari resultan F-nya dengan cara gaya tarik dikurangi gaya gesek. Gaya tariknya tadi 50 Newton dikurangi 19,6 Newton sehingga diperoleh 30,4 Newton. Kita masukkan ke dalam rumus percepatan yaitu resultan gaya per massa. Resultannya tadi 30,4 per massanya 10 sehingga diperoleh hasil 3,04 meter per second kuadrat. Selanjutnya yang B, kita cari jaraknya yang ditempuh balok dalam waktu 5 detik. V1-nya tadi 0 karena dalam keadaan diam. Lalu kita masukkan T-nya 5 dan diperoleh hasil 38 meter. Kemudian lanjut ke soal keempat, kita hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda dan kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter. Ini karena gaya searah dengan perpindahan, tetanya itu sama dengan 0 derajat dan nilai dari cos 0 derajat itu 1. Lalu kita cari W-nya atau usahanya dengan rumus ini, kemudian diperoleh hasil 160 Joule.
Lalu delta energi kinetik itu sebenarnya energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Kita masukkan rumus-rumusnya sehingga diperoleh 10 Joule. Lalu kita substitusikan, tadi W-nya diperoleh 160 sama dengan EK akhirnya yang kita cari dikurangi EK awalnya 10, sehingga EK akhirnya 160 ditambah 10 sama dengan 170. Lalu kita masukkan juga EK akhir 170 tadi sama dengan setengah MV akhir kuadrat, dan diperoleh kurang lebih 8,25 meter per second. Kemudian soal terakhir, kita disuruh menentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan dan juga menghitung energi kinetik yang hilang akibat dari tumbukan. Dalam kasusnya ini termasuk tumbukan tidak lenting sempurna. Baik, sehingga digunakan hukum kekekalan momentum rumusnya ini, dan diperoleh kecepatan akhirnya sebesar 4 meter per second. Kemudian kita cari energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Kita hitung EK awalnya 200 Joule dan EK akhirnya 80 Joule. Lalu kita cari yang hilang energi kinetiknya, itu EK awal dikurangi EK akhir, yaitu 200 Joule dikurangi 80 Joule sama dengan 120 Joule. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat karena keterbatasan waktu recording Bandicam hanya dibatasi sebanyak 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.